Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Syafiq Faza akan memberikan kajian bersama Ustaz Solihin Hasibuan. Kepada Ustaz kami kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ni'mah katsira. Shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang banyak diberikan kepada kita. Semoga nikmat ini membawa manfaat dan selamat dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kita cara hidup sehat selamat dunia dan akhirat pula. Para warga besar keluarga besar dari SMAN 6 Palembang yang saya cintai dan saya rahmati, saya banggakan semuanya, dan tentunya para followers semua yang bersama dengan kajian kita dan ceramah kita di waktu sore hari di lingkungan SMA Negeri 6 ini. Mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita akan berbincang khusus dalam rangka pesantren Ramadan di SMA 6 ini. Pertama saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, rasa salut yang setinggi-tingginya pula dengan acara yang seperti ini, suasana Corona, suasana Ramadan, suasana online semuanya. Dan saya husnuzon saja dengan anak-anakku semua yang ada di tempat masing-masing, pasti nanti akan ikut menyaksikan dan mendengarkan insyaallah tausiah dan ceramah kita pada sore hari. Terkhusus materi kita dalam kajian Ramadan pada kali ini membicara tentang amalan-amalan di bulan Ramadan, dan nanti terkhusus kaitannya dengan Ramadan bulan Mubarak karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran di bulan ini. Semoga bulan ini membawa perubahan kepada anak-anakku dan keluarga besar dari SMA Negeri 6 Kota Palembang ini, agar hidup kita lebih baik insyaallah setelah keluar bulan Ramadan ini. Karena kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannu an takuna sanatun la Ramadan." Seandainya umatku itu tahu mereka bagaimana dahsyat dan nikmatnya Ramadan, mereka akan berdoa supaya satu tahun itu Ramadan galau-galau. Kalau Ramadan galau-galau berarti kita masuk kelas lagi gitu, apalagi tambah corona, enak. Tapi alhamdulillah banyak di antara kita termasuk keluarga besar ini insya Allah ingin mengambil manfaat dan kebaikan dari bulan Ramadan. Karena Ramadan banyak kebaikan-kebaikan yang dirasakan dan dinikmatkan. Maka kata Rasulullah SAW, kalau orang tidak mau mengambil manfaat di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mengambil manfaat di bulan yang lain. Jadi bahasa saya, Ramadan itu adalah barometer kehidupan seorang muslim. Kalau di bulan Ramadan saja dia tidak tertarik berbuat baik dan merubah diri kepada yang lebih baik, maka di luar bulan Ramadan pasti lebih enteng hidupnya dengan yang lain-lain. Begitulah ikhwah iman rahmatullah dan anak-anakku para siswa dan siswi, kita harus mengenal apa sebenarnya sarana-sarana amal-amal yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan, sehingga kita keluar menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Muttaqin itu artinya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengulangi dan mengingatkan kepada antum semuanya bahwa hidup ini cuma satu targetnya. Target hidup ini kata Allah adalah beribadah, dan semua muara dari ibadah itu adalah untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu dan orang-orang yang sebelum kamu telah menyembah yang juga Tuhan-Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa inilah titel yang paling tinggi dalam kehidupan ini, bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Karena orang sekarang jangan tertarik pula dengan penilaian orang sekarang. Orang sekarang kadang-kadang mana yang gila, mana yang waras, majolas. Orang yang
loh sekarang. Jadi ada orang yang azan di masjid jam 10 malam, pas dia habis sedang azan berdatangan orang sekampung, hampir merebut bapak itu. Habis dia azan diteriaki oleh rombongan yang datang RT dan juga anggota itu, kamu ini pagi katanya gila, ngaku kau begini berubah, dulu tidak pernah kau azan jam 10. Kata Pak Haji tukang azan itu, Pak RT, aku tak gila, aku sehat, aku waras, cuma aku tadi azan jam 6:04 masuk waktu maghrib, kamu tak ada yang datang. Aku azan tadi katanya jam 7:04, Isya 1 pun kamu tidak ada yang ngomong. Sekarang aku azan katanya jam 10, kamu kan tahu semua jam 10 tak ada waktu untuk sholat. Kenapa kamu datang galau-galau ke sini? Kata Pak RT, balik kita yang gila katanya. Jadi tidak jelas lagi sekarang mana yang sehat, mana yang gila, mana yang waras. Kata Serbalempang itu cuma ada 5 mak ini, mak itu, mak malam dan subah ada. Ditambah satu lagi namanya mak jolas. Nah, inilah ikhwan rahimahullah. Banyak orang di bulan Ramadan ini pula kadang-kadang keluar dari Ramadan begitu aja. Tapi dia kata Allah, kalau kau beribadah dengan benar-benar, maka kalian pasti menjadi hamba-Ku yang bertakwa. Orang yang bertakwa itulah yang akan jadi orang mulia. Orang bertakwa itu dijadikan oleh Allah menjadi orang yang pintar dan cerdas. Ini anak-anakku, para siswa dan siswi, orang yang pintar itu kan harus S1, S2, S3. Itu Samsung aja S10 masih pakai iklan kan? Ini semakin tinggi kadang-kadang detailnya, tapi semakin nunduk pula apa itu kebiayaannya semakin banyak. Nah, kenapa? Karena belum tentu dia pintar di sisi Allah. Maka orang yang cerdas itu kata Allah, dia dapat paham makna hidupnya dan dipersiapkan dunia hidupnya ini untuk akhiratnya, sehingga dia bahagia dunia dan akhirat. Maka orang bertakwa itu dijamin oleh Allah menjadi orang cerdas. Orang yang bertakwa itu tadi ada jalan keluar dari kesulitan. Orang yang bertakwa dapat rezeki. Nah, kalian para siswa dan siswi, saya tahu persis. Pasti kalian itu yang paling penting kalau gimana keluar dari SMA ini bisa kuliah, habis kuliah dapat kerja. Yang dicari itu rezeki itu lah. Orang Palembang loka itu cuma 2 jenis di Palembang. Pertama nasi bungkus, yang kedua amplop. Kadang-kadang ada isi pun amplop itu. Kalau aku medan pun tidak pernah menginginkan amplop dengan isi. Tidak pernah saya selama ceramah. Paling kiri pun menginginkan itu. Jadi kalau orang yang bertakwa itu masalah rezekinya ya sebisa saja. Karena Allah sudah berjanji. Wa narzuquhu min haitsu la yahtasib. Kami berikan rezeki kepada hamba kami yang bertakwa dan tanpa disangka-sangka. Allahu Akbar. Nah, berikutnya adalah ketika kita bertakwa, tentunya insya Allah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Logika sehatnya, kalau surga saja dikasih oleh Allah, apalagi dunia yang hina ini. Surga dikasih oleh Allah, di akhirat akan lagi yang punya kecuali Allah. Menteri itu tak punya lagi, presiden kita belum tentu masuk surga. Kata kiai kami dulu di pesantren, belum tentu kiai itu lebih tinggi surganya daripada muridmu, termasuk kawan-kawan guru di SMA. Itu gurunya lebih hebat surganya nanti daripada anak-anak. Boleh jadi anak-anaknya masuk surga, gurunya kapan di neraka, Pak? Tapi mudah-mudahan ya. Kenapa? Karena surga itu bukan milik kita. Ada orang nanya saya kemarin, Ustaz, saya di setiap ke masjid, saya setiap ceramah, saya diganggu orang terus tetangga saya. Saya bilang, kamu tak usah peduli dengan cacian dan juga gangguan tetanggamu. Karena kamu nanti di akhirat masuk surga itu tidak melewati rumah muda itu. Surga itu bukan lagi milik Allah. Maka anak-anakku semuanya, para siswa dan siswi dan para follower semua, mudah-mudahan amalan-amalan di bulan Ramadan ini supaya istiqomah digawekan, diantaranya puasa yang benar. Yang kedua adalah banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan. Malam hari qiyamul lail, tarawih dan tahajud dan witirnya. Ada orang yang nanya saya, Ustaz, kalau saya sudah tarawih, boleh tidak langsung witir? Kemudian saya tahajud lagi di malam harinya. Kalau mau sudah punya niat untuk tahajud, jangan tutup dulu dengan witir, karena tidak ada witir 2 kali di dalam satu malam, kata Rasulullah SAW. Jangan lupa pula di malam hari sudah sholat di malam hari, juga di pagi harinya jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah. Biarpun sekarang corona, selama masih aman di masjidnya sholat, tidak di masjid, kalau tidak di rumahnya berjamaah dengan siapa? Dengan keluarganya. Ada yang nanya saya kemarin, Ustaz, selama Ramadan ini katanya bapak saya hafalannya cuma 30, tapi imam terus malam kami benar.
Aku yang 30 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya kalau memang cuma itu hafalannya, Allah Maha tahu tentang. Jangan lupa, jangan pula lupa di pagi harinya sholat duha. Sholat duha ada di waktu subuh, waktu jam-jam 8, jam 9, ketika matahari mulai naik. Apalagi sekarang kita sedang Ramadan, berada suasana corona, apa nak kita gawekan di rumah? Masa main HP terus? Tidak mungkin belajar online terus juga. Sempat karena sholat, insya Allah sholat duha. Kalau dulu kita cuma 4 rakaat, 6 rakaat, sekarang dekat di alasan lagi sampai 12 rakaat terbentuk. Kata Rasulullah, siapa yang sholatnya sholat 12 rakaat, disiapkan oleh Allah insya Allah istana baginya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kawan-kawan, anak-anakku yang rumahnya cuma 6 kali 6, 10 kali 12, masih ada harapan punya istana di akhirat di surga. Makanya orang yang beriman itu selalu hidupnya optimis, selalu optimis, pede, percaya diri. Kenapa? Dia tahu ada akhirat. Aku tak hebat di dunia, tapi ada lagi waktu hebat di akhirat. Aku tidak pejabat di dunia, nanti jadi pejabat di akhirat. Begitulah orang yang beriman. Nah, berikutnya adalah amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Kita tentunya disuruh untuk banyak beristighfar, apalagi di waktu sahur, berperbanyak insya Allah beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa yang paling mustajab lagi kata Rasulullah adalah ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa itu doa tidak akan ditolak oleh Allah, berarti pasti diijabah. Cuma kata balik itu, mudah-mudahan anak-anak SMA 6 tidak seperti itu ya. Kalau dulu sebelum ada corona ini, di tahun-tahun dulu, kapan dekat-dekat berbuka puasa bukan banyak zikir, baca Quran, bukan banyak berdoa, ngabuburit yang buang. Masya Allah, lebih senanglah kadang-kadang jalan di pagi sore, jalan-jalan pagi sore. Masya Allah. Coba lihat kalau orang di Arab, di Saudi, mereka jam 5 itu sudah mulai banyak beristighfar, banyak berdoa, sambil hidangan sudah mulai disiapkan itu berbuka. Karena apa? Doa ketika berbuka puasa itu mustajab, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti terima. Saya tahu kesulitan kita sekarang banyak-banyaklah berdoa ketika berbuka puasa itu. Ini masih ada waktu sekitar 10 hari lagi. Anak-anakku di rumah pasti banyak orang tuanya yang kesulitan sekarang. Minta dengan Allah ketika berbuka puasa itu supaya diberikan oleh Allah kemudahan, termasuk untuk kemudahan ekonomi. Sekarang ini banyak yang salah, banyak sulit. Sekarang ini banyak yang sulit. Semuanya kena. Makanya orang menganggap cuma yang kena itu ojol apa ojol. Ada yang menganggap yang susah itu cuma guru. Ustadz pun salah. Biasa di bulan Ramadan banyak tarikan, tidak? Ini dorongan kita kata apalagi tarikan. Masya Allah. Jangan melihat seseorang tak lemah, kita sama-sama ustaz kalau sini. Masya Allah, semuanya salah, semua sulit. Kemarin saya bilang kawan-kawan PDAM pasti enak hidupnya karena baju jalan terus. Ternyata yang bayar rupanya juga yang macet, sama baru kena batunya. Kata orang pada bang keras riwanya. Nah, beras iwaknya karena semua makanan-makanan kepada bang intinya dari ikan semua, maka ada iwaknya. Termasuk pempek dan juga take 1, take 2, and take 3 ya. Begitulah nikmat hidup ini. Tapi bagi kita yang beriman, bulan Ramadan seperti ini kita nikmati. Memang kita tidak boleh banyak makan-makan. Anak-anak jangan makan dendam. Kapan saat kita berbuka puasa dendam, ya dendam. Akhirnya 4 sehat, 5 sempur, 6 keduaan, 7 orang. Ini kita sedang dites oleh Allah, diuji oleh Allah melalui puasa ini. Hambaku, biarpun kau bisa, tapi tidak semua boleh. Ada makanan, ada minuman, semua ada di depan kita. Tapi kalau belum beduk, haram makan. Itulah hebatnya orang beriman, ya. Jadi kita bisa mengarahkan nafsu kita bisa mengarahkan hawa nafsu dan syahwat kita. Makanya waktu hidup nanti ke depan, termasuk anak-anakku di rumah, paling tidak kita sudah kalau punya keinginan ada 2 pertanyaan. Ini keinginan atau kebutuhan? Kalau kebutuhan laju, kalau keinginan nanti dulu. Kalau keinginan kan bisa setan, ingin ini. Tapi kalau kebutuhan kita harus kita lakukan.
Ikhwatin iman rahimakumullah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan di tempat masing-masing dan para follower semua. Di antara juga nanti amalan-amalan di bulan Ramadan, ada amalan yang paling dahsyat lagi adalah di antaranya memperbanyaklah untuk umroh di bulan Ramadan. Sekarang kan ada lagi umroh dan haji, tapi Allah memberikan jalannya. Apa kata Rasulullah? Siapa yang sholat berjamaah subuh di masjidnya, khususnya yang belum merah tempatnya, ya, yang belum zona merah. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjidnya, kemudian dia berzikir ataupun ada pengajian mengingat Allah sampai datang waktu subuh terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, kata Rasulullah, falahu bismu ajril umrah wa hajjah. Dia dapat pahala seperti pahala umrah dan haji. 3 kali Rasul mengatakan umrah wa hajjah. Allahu Akbar. Tak kate ongkosnya tapi pahalanya besar. Inilah hebatnya kasih sayang Allah dengan kita. Jadi silakan, masih ada waktu, sholatlah di masjid kalau memang tidak bahaya. Ikut pengajian atau ngaji atau baca Quran atau zikir di dalam masjid itu pas jam 6 suruh sholat 2 rakaat. Wallahi kata Rasulullah, pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Tidak apa-apa ditutup haji dan umrah sekarang, tapi kita punya pahala itu. Karena Allah itu maha adil, bukan hanya orang yang kaya raya yang bisa berhaji. Orang yang miskin pun asal dia galak ke masjid bisa. Kemarin saya dikirimkan kawan saya WA, itu ada tukang sapu di Masjidil Haram itu dia WA yang sholat di samping Ka'bah itu. Cuma bukan orang yang banyak duitnya. Makanya melihat nikmat Allah itu bukan hanya dengan duit. Ampun dengan di sini tadi, nikmat Allah itu sehat, iman, hati tenang, baca mendengarkan ceramah seperti ini, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Itu nikmat yang paling dahsyat. Apalagi anak-anak taat dengan bapaknya, bininya taat dengan bapak, dengan lakinya. Sekarang banyak anak-anak yang kesiksa. Di depan di luar orang, berkali orang melawan, balik ke rumah kena tabu dari ibunya, banyak. Lagi kata aku, ya. Nah, terus yang terakhir satu lagi sebelum yang terakhir, tentunya yang tidak kalah pentingnya bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Anak-anakku di rumah dekatkan diri kalian dengan Al-Quran. Apalagi alhamdulillah sekarang sekolah kita di keunggulan dalam INTA. Oh, itu bangga saya. Iman dan takwa. Tak kate guna orang hebat ilmunya, intelektualnya, kalau spiritualnya kan itu. Ya. Maka kata orang Arab, al-mar'u akhlaquhu agna min dhahabi. Seorang manusia akhlaknya itu lebih mahal daripada emasnya. Mau galah 1 kilo di sini emasnya begini, kalau akhlaknya kati-kati harga diri. Maka saya dengan ibu-ibu, tua apa kau punya kalung? Ibu bilang kalau tak kati leher. Nanti taruh di mana kamu itu? Kati leher. Masya Allah, tua apa punya perhiasan yang bagus? Kalau tak bagus akhlaknya, maka kata orang Arab, laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna, walakinnal jamalul ilmi wal adab. Bukanlah cantik dan tampan seseorang pakaian yang dipakai, tapi orang tampan dan cantik adalah karena cantik ilmu dan adabnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insyaallah nanti mungkin ada diskusi pendek kita, ada pertanyaan-pertanyaan kita jawab. Tapi anak-anak semuanya dekatkan hati dan dirimu dengan masjid, dengan Quran, karena dengan Al-Quran Anda akan jadi mulia juga. Al-Quran akan cerdas. Ada orang sekarang yang bilang dengan Al-Quran tidak keren. Sekarang sudah hampir saya alhamdulillah di instansi ceramah-ceramah termasuk di Polda, di Bipodam, justru dikasih kemudahan masuk bagi yang punya hafalan Quran. Begitu juga masuk ke Unsri, kapan yang ada hafalan pasti diberitakan oleh Pak Rektor. Begitulah orang. Kalau ada orang bilang, kau usah dekat dengan Al-Quran, tak keren. Kalau kau usah dekat dengan agama, tak keren. Itu orang-orang yang keren juga, tapi keren ya. Jadi harus tegas, sekarang harus pede. Saya Ustaz Soli Nasibuan pun kemana-mana saya bawa Al-Quran ini. Kalau sekarang sibuk dengan HP, tapi aku tahu ini mahal dari HP. Ini bisa mengangkat harkat dan derajat seseorang.
HP ini justru masuk neraka. Ya, banyaklah grup WA, kapan kita mati kita langsung keluar dari grup kalau oleh adminnya. Ya, surga inilah yang menjadi syafi'un yaumal qiyamah. Dia akan mengawali kita, menolong kita pada hari kiamat nanti, karena ini adalah kalamullah. Ya. Kita ini kalau membawa disposisi saja dari kepala sekolah, lancar semua urusan di dalam lingkungan ini. Apalagi keluarga dari kepala dinas, keluarga dari Pak Gub, udah selesai. Bagaimana kalau dari Allah keluar ini yang kita bacakan ini kalamullah? Maka dahsyat. Orang tidak percaya dengan dekat Al-Quran akan lebih mudah kehidupan. Saya kira itu mudah-mudahan nanti adik-adik para siswa-siswi semuanya dan keluarga SMAN 6 Palembang ini, semoga Ramadan ini benar-benar membentuk pribadi-pribadi semuanya, dan saya juga terkhusus. Mudah-mudahan nilai dan harga diri kita lebih mulia, amin ya, karena tidak ada kemuliaan kecuali mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Mulia atau kepada kalamullah yang kata Allah innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun ila akhir surah. Coba lihat, Quran ini mulia dan bisa memuliakan orang lain. Jadi siapa yang semakin dekat dengan Al-Quran ini pasti semakin mulia. Kalau dia intelektualnya hebat, nilainya besar, ditambah pula didorong Al-Quran, pasti kalau masuk masjid dia paling depan di sini. Jadi imamnya. Yang tak ada baca Al-Quran berapa? Allah Allah bisawab. Silakan, ada mungkin yang sampaikan? Ada yang bertanya? Terima kasih kepada Ustaz Soleh Hasibuan yang sudah menyampaikan materinya. Berikut Ustaz ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Iya. Dan akan kami bacakan Ustaz. Bukan itu pertanyaannya dari apa, followers atau buat dia? Oh iya. Pertanyaan pertama itu bagaimana caranya untuk selalu istiqomah dalam menjalankan kiat-kiat positif di bulan Ramadan? Oke, langsung saja. Bagaimana kiat-kiat ataupun awamil, faktor-faktor kita yang harus kita miliki biar tetap istiqomah di bulan Ramadan? Jelas, hadisnya kata Rasulullah, man shoma Ramadan atau man qoma Ramadan, dalam hadis yang lain, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan Ramadan ini, artinya mengamalkan nilai-nilai Ramadan, harus dasarnya dua, iman wa ihtisaban. Apapun dalam Islam ini, kalau kita bergaul beramal harus ada dua ini. Pertama adalah iman, ya, yang kedua adalah ihtisab. Ihtisab itu evaluasi. Hanya orang bisa evaluasi itu kata para ulama kalau dia pakai ilmu, maka iman dan ilmu. Kalau dia masuk Ramadan yang cuma ikut-ikutan, itulah bahasa Arabnya itu, bahasa Arab itu jelas tadi al-uca wal-uca, uca-uca. 6 hari masih datang ke masjid, 6 malam, habis itu muntaber, menurunkan berita, hilang, ya. Apa bulan Ramadan masih ini awalnya masih duha, habis itu lagi. Dia ada sedang saksikan. Bagaimana umat kita? Mereka beramal kebanyakan tidak pakai ilmu, tidak pakai iman. Jadi adalah pokoknya cewek aku berangkat aku melok, pacar aku berangkat aku melok, pacarnya balik tuh, tapi pacarnya mati dia tak melok dan bunuh. Makanya kata istilah hidup semati itu yang ada hidup tak semati. Hidup tak semati. Ya, jadi saran saya teruslah belajar juga, imannya dikuatkan. Kalau orang yang beriman itu dia tetap qiyamul lail sampai tanggal 29-30 tetap dia sholat tahajud, witir tahajud. Subuh dia tetap berjamaah, dia tetap baca Quran, dia tetap beramal soleh. Tapi yang tidak cuma dengan dasar hanya tadi al-uca wal-uca ikut-ikutan. Makanya kalau dia beramal cuma amal-amalan, maka surganya juga dapat surga-surgaan. Allah a'lam bishawab. Dan yang kedua ada suatu ilmu, ya, harus belajar. Ini bagus ini. Antum ini masih ada pesantren Ramadan. Tapi kalau penting nilai-nilainya tetap. Aduh, habis pesantren, ya. Alhamdulillah masjid yang besar ini pada sholat berjamaah di sini. Ini bagus ini. Aku nggak puji-puji, mudah-mudahan kita didengar oleh Pak Dignas ini. Wah, mungkin kalau ada masjid, kalau ada sekolah tapi masjidnya di mana mudah itu sholat? Nah, nanti saya sampaikan dengan Pak Reza supaya harus ada. Bagaimana kita membentuk pribadi-pribadi akhlak-akhlak anak-anak yang
apa nama itu yang masya Allah terpuji, yang baik, jujur. Kalau usahakan aja kita kaki. Karena lebih mahal lah isi daripada dada luar. Kita banyak tertipu sekarang, lebih senang dengan casing daripada isi. Untuk apa? Apa bagus? Kalau tak kate apa nih? Tak kate pulsa, Palembang. Kalau begitu belum ke-9, awak pun cuma saya dan penampilan. Ya? Oke, ada lagi. Tips terhindar dari maksiat bulan Ramadan. Oh, terima kasih. Bagaimana supaya itu tips ya, bukan lipstick kan? Bagaimana caranya supaya terhindar dari maksiat bulan Ramadan? Allah sudah memberikan kunci. Rasulullah sudah menyampaikan dengan kita bahwa bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Berat kita kata sebenarnya peluang setan itu dan iblis itu menggoda. Jadi tak usah sebenarnya pakai tiap-tiap yang lain, cukup ikuti aja amalan-amalan di bulan Ramadan itu selesai. Hatta saya bilang kawan-kawan olahraga, tapi itu olahraga bukan bola kaki aja Pak Haji. Aku sampai sekarang main bola kaki, kalau apa dari jauh aku bisa bendang masuk langsung tahu, asal tidak ada kiper. Jadi ini kadang-kadang kapan bulan Ramadan semakin banyak yang berolahraga, yang banyak dari pagi, ada yang senam macam-macam. Kalau dulu ada istilah asmara subuh, ya, lewat Masjid Agung azan tapi tak didengar, tak ada orang berhenti di masjid. Hayya 'alas shalah, jadi jawab sampai jalan-jalan lagi begini. Lajulah. Masya Allah. Ya, tadi tips gimana Ustaz? Tips-tipsnya itu ataupun rahasianya tetaplah istiqomah beramal soleh itu. Kalau amal soleh sudah dilakukan, tidak ada maksiat. Belum pernah saya mendapatkan berita dari polisi atau dari kawan-kawan apapun di penjara. Tak kaget orang sambil maling sambil zikir. Tak mungkin orang balik sapi. Sebelum kita datang ke penangkapan sapi malam hari ini, kita awali dengan Al-Fatihah. Tak mungkin budak pacaran berdoa di atas motor sambil sholawat. Salatullah, salam. Kalau dia masih sholawatan, tak jadi membuat dosa. Oke, saya kira. Yang terakhir, tips dan trik kata patulan cepat di bulan Ramadan. Ini saya takut juga kalau belum banyak juga apa Al-Quran. Tapi saya punya target dan memang harus Al-Quran. Nah, pertama pahami tentang fadilah membaca Quran. Ya, harus tahu kelebihannya. Antum masuk ke SMA 6 ini atau anak-anak pun saya masuk ke Izzatuna, itu sebelum dia masuk pasti mempelajari dulu kelebihan itu. Ya, ketika saya tahu istimewanya Islam, maka saya bangga jadi orang Islam. Sampai sekarang saya punya tekad, daripada saya keluar dari Islam, makanya aku berpisah dari badan saya, daripada iman berpisah dari hati. Karena aku tahu keistimewaan ini. Aku tahu keistimewaannya. Aku tak pakai dibohong. Aku juga belajar perbandingan agama. Jadi aku paham. Ketika orang itu tahu dan paham tentang insya Allah kebaikan-kebaikan itu, termasuk tadi kebaikan apa? Ramadan, ya, maka kita tidak akan menjauh dari situ. Tahu dulu dia fadilah. Tahu dia kehebatan baca Quran ini. Quran ini kata Rasulullah, siapa yang kepengen hidupnya dicukupkan oleh Allah di siang hari, baca surah Waqiah di malam hari. Coba. Kalau tidak mau coba try. Coba try itu artinya itu. Sama dengan amal ibadah, amal soleh. Ada yang bilang dulu amal pekerjaan kita, ya amal itu bahasa Arab pekerjaan, bahasa kita ya. Jadi coba dulu praktek. Ustaz, aku punya kebutuhan besok mobil aku baca di malam hari. Soalnya terjawab. Ketika dia tahu fadilah ini, keistimewaan itu, dia pastikan kepengen juga untuk membacanya, dekat dengan itu, sampai kepada fadilah orang yang mengkhatamkan Quran. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Pertama yang jelas harus lancar dulu bacanya. Kalau maksudnya allazi atau fakul lama, mana baru dah jelaskan. Tapi fakullama dakhala 'alaiha Zakaria, lancar. Baru dia sudah lancar, maka akan senang membaca. Nah,
pesan saya bolehlah dibuat mungkin strateginya kalau saya umpamanya habis sholat subuh berapa lembah ya buat target. Tak ada orang yang sukses hidup ini kalau tidak punya target. Orang jadi maling pun punya target. Istilah saya, orang berbuat maksiat itu pakai target. Orang masuk neraka pakai target. Bayaran duit begini. Kita untuk berbuat baik tidak punya target. Dan lucu buat target. Setiap habis sholat 5 waktu umpamanya 4 lembar. Paling tidak sudah sehari 1 juz 30 hari 30 juz selesai. Jangan kayak ibu-ibu yang punya anak hafalan Qurannya di Jawa Tengah, anaknya 7 tahun hafal Quran kadang balik ngomong anaknya, mak alhamdulillah sudah hafal aku 30 juz. Datang mamanya, tinggal berapa juz lagi nak? Ternyata buyat mamanya dia dikiranya 31 juz Quran. Allahu Akbar. Jadi insyaallah mudah-mudahan, dan yang kedua harus punya kawan yang sama tua. Antum ini kan enak. Kalau ada orang 10 kita khatam sama-sama ya. Dan kalau anak-anak harus dikasih sugesti oleh orang tuanya. Cak kita dulu masih kecil saya, kapan khatam paling tidak nyembelih ayam. Karena selalu makan ayam di kampung saya dulu. Makan ayam itu kalau tidak ada ayam yang sakit, ada tamu atau khatam Quran atau ada sedekah. Kalau sekarang kan banyak ayam berat-berat, ayamnya pun ayam potong. Tapi sering saya bilang dengan anak-anak seperti ini, kalian jangan seperti ayam potong. Jadi anak ayam apa? Jadi ayam hutan kalian. Kalau ayam hutan itu lawan, terbangnya tinggi, cari makan bebek. Datang dari orang bebek, kaki orang tua kita mati dulu, mamanya kita kapal. Tapi kalau ayam potong cuma dikasih tiap hari pun, makanya geraknya pun ini. Yang galak-galak disogok itu juga. Datang kalau mati batuan mati karena ayam potong itu. Tapi kalau ayam hutan itu sah. Insyaallah saya doakan anak-anak SMA ini nanti keluar dari kuliah jadi orang-orang yang punya prinsip hidup lah. Amin ya. Suksesnya apa yang sukses? Sukses itu bukan kamu harus selesai kelas sekolah, bukan karena kau dapat pekerjaan. Sukses itu yang hakiki kata Allah adalah siapa nanti di akhirat yang selamat dari neraka masuk surga. Wa man zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang yang sukses dunia akhirat itu adalah di akhirat nanti dia selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Kalau dia hebat di dunia, banyak barang, banyak jabatannya, hebat di orang tua, tapi di akhirat masih neraka. No, ya, habis cukup. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin sekian yang dapat Ustaz Sulaim sampaikan. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan Ustaz? Ya, pesan terakhir dari 3 pertanyaan tadi, alhamdulillah paling tidak membuka wawasan kita semuanya. Dan target Ustadz dalam ceramah ini dan juga pesantren Ramadan SMA Negeri 6 ini paling ini adalah targetnya guru-gurunya pengen anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat intelektualnya, tapi juga berfungsi bagus apalagi spiritualnya, dan insya Allah amal-amalnya. Karena target dalam mengajar itu siapapun yang ngajar itulah target kami gurunya. To know, to understand, to do and together. Ya, bagaimana aplikasinya, dan kalau bisa terakhir bukan kayak kamu yang menyam, tapi together. Bagaimana kau bisa mengajak orang lain juga menikmati yang kau rasakan di hati. Jangan egois. Banyak orang-orang egois sekarang. Kepengen masuk surga dewa. Oh itu keluarga kamu, itu tetangga kamu dan tidak apa yang penting aku baik. Sekarang saya tanya, corona ini apa hanya orang-orang Wuhan yang kena? Ikut terkapar sekarang. Ada yang terkapar, ada terkapar. Ada yang tak terkapar, tak terkapar. Terkapar, ekonomi kita baca. Ya, ini banyak di WA itu. Akan dapat jualan. Jadi, apakah yang membuat jahat itu satu, kemudian dia bayar kena? Semua. Hei, nampak kata Allah, kau kena galau-galau. Karena kamu mungkin tidak amar ma'ruf nahi munkar. Kau kepengen baik sendiri. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi pesan saya, mudah-mudahan jadilah hidup yang seimbang anak-anakku, sehat zahirnya, sehat batinnya, ya, sehat semuanya insya Allah, termasuk nanti sehat ekonominya. Nah,
itu maknanya. Kalau sudah otaknya sehat, hatinya sehat, jasmani sehat, dompet sehat, itu bahasa al-ladas wal lemah. Kalau ada 50 terakhir baru namanya al-hoji, ya. Terima kasih. Allah bisawab. Mudah-mudahan bincang kita ini anak-anakku semuanya yang bersama dan para followers semua, mudah-mudahan insyaallah Allah melindungi dan memberkahi hidup kita selamat dunia akhirat, dan segera Allah menghilangkan corona dari Sumatera Selatan dan tanah negeri kita Indonesia yang tercinta insyaallah. Kalau ada kacang dan jagung jangan ditanam dengan padi. Kalau ada kacang dan jagung janganlah ditanam bersama padi karena tak bagus tumbuhnya. Maksudnya kalau ada kata-kata yang kencang menyinggung jangan disimpan dalam hati. Lemak makan durian dicampur dengan legislasi. Tausiah kita sore ini cukup demikian. Saya terima kasih. Kalau ada tentunya sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Jika umur kita masih panjang, kepada kita bersua masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.